Pencuci opang. Hadirin pada sesuai awal hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizana umurina sumaila ruhi wa bihadil kitab al-imam al-syekh Hafiz Hasan al-Asqali rahimahullah wa yafa'una bi asrari wa nawati wa umil bitti wa dunya wa lahi wa al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ta'ala wa la falal wal istighfar fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. آداب المتعلم للمتعلم آداب في نفسه وآداب مع أستاذه وآداب مع إخوانه. Jamaah Yayasan Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan kitab Taisirul Khalaq tentang akhlak, yaitu pada bab adabul muta'allim, adab-adab seorang pelajar. Jadi penting sekali adab itu, bahkan al-adabu qabla al-ilm, adab dulu baru ilmu. Kalau seandainya kita tidak tahu pelajaran, tinggal kita buka Google, kita cari, ketemu. Tapi kalau masalah adab, harus ada gurunya, harus ada kebiasaannya, baru bisa beradab. Tapi kalau nggak ada gurunya, nggak ada contohnya, susah. Tapi kalau pelajaran, susah-susahnya. Tapi kalau kita buka di Google, langsung tahu. Kalau belajar matematika, apapun yang tanya, mudah, ada. Tapi kalau untuk adab agak sulit. Bahkan seorang ulama besar sekelas Abdullah bin Mubarak itu berkata, 20 tahun saya belajar adab, 10 tahun saya belajar ilmu. Berarti adab itu lebih sulit daripada ilmu. Namun ironisnya zaman sekarang itu terbalik. Orang lebih mengutamakan ilmu daripada adab. Yang penting pintar dulu, alatnya belakangan. Justru salah. Misalnya Pak Ustadz punya anak pintar, tapi kalau salah agak mau cium tangan, kesal juga. Jadi lebih utama adab dulu. Bahkan tatkala kita nanya kepada seorang anak, bukan masalah ilmunya dulu. Kan ya Pak, yang jadi fokus orang tua apa? Ketika lihat rapor, oh iya bagus nilainya. Tapi nggak dilihat bagaimana cara makannya, pakai tangan kanan, atau baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Tidurnya wudu dulu apa enggak? Kayak tidur beberapa kali wudu kayaknya. Habis main wudu langsung tidur. Agak wudu dulu. Jadi adab itu penting. Bahkan bisa adab itu menarik ilmu. Hebat gak tuh? Jadi orang beradab itu ilmu akan mudah dipelajari, ngikut aja dia. Tapi kalau orang berilmu belum tentu apa? Belum tentu bisa beradab. Makanya dalam kitab Taisirul Khalaq kita telah bertakwa kepada Allah, yaitu adab. Adabul muta'allim, adab akhlak seorang pelajar. Nah, lil muta'allimi, seorang pelajar itu adabun fi nafsi. Pertama, adab kepada dirinya sendiri. Wa adabun ma'ustadi, adab kepada gurunya. Wa adabun ma'ikhwani, adab kepada sesama temannya. Jadi pertama, yang utama ini dirinya dulu sendiri. Adabnya bagus apa enggak? Yang kedua, setelah dia menghiasi diri dia dengan akhlak yang mulia, baru adabun ma'ustadi, kepada gurunya.
Dan yang ketiga, wa adabun ma'ihwani, ada kepada sesama temannya. Jangan dirinya baik, sama guru baik, sama teman yang lawan, berantem mulu. Ini juga sama, gak bagus. Amma adabuhu fi nafsihi fakathiratun. Adapun adab seorang pelajar kepada dirinya itu sangat banyak. Minha yang pertama, tarkul ujubi, meninggalkan sifat ujub. Apa itu ujub? Meninggalkan sikap ujub. Oh, ujub itu apa ujub? Ujub itu bangga diri. Jadi nggak boleh ujub. Contoh, kita pintar, nggak boleh bangga. Karena kenapa? Kepintaran kita itu semua adalah pemberian Allah. Kita bisa karena sebab Allah, kita hebat karena sebab Allah. Jadi nggak boleh ujub. Tarkul ujubi yang pertama. Apa bedanya dengan sombong? Kalau sombong itu memang dia nggak punya, dia mau ngaku hebat. Contoh, orang dia gak hebat nih, tapi dia ngaku, berarti sombong. Kalau ujub memang dia ada, dia memang hebat, jadi ngakuin, itu namanya ujub. Jadi gak bagus, gak boleh, karena hakikatnya kita itu kan bukan sebab kita, karena sebab Allah. Wa minha, dan yang kedua, at-tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Karena kalau orang rendah hati, nanti akan diangkat derajatnya sama Allah. Tapi kalau orang sombong akan dihina kepada Allah. Karena yang namanya sombong itu, ujub itu adalah pakaiannya Allah nih. Ridanya, selendangnya, gak pantas manusia itu menggunakannya. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ujub ditinggalin. Jadi tetap saya memang gak ada apa-apanya. Bahkan kalau pandangan Syekh Qadir Jilani itu, kalau kita melihat orang itu harus lebih baik daripada kita. Tujuannya apa? Agar kita menghormati dia. Contoh, kita dewasa, ada anak kecil, kita bilang anak kecil itu lebih mulia daripada saya. Karena kenapa? Dia belum melakukan dosa banyak. Kalau saya lebih tua, pasti dosa saya lebih banyak. Kita lihat nih, ada orang, apalagi ada orang lebih tua, dia lebih baik daripada saya. Karena kenapa? Dia hidupnya lebih duluan, otomatis ibadahnya lebih banyak. Saya lebih muda, sedikit ibadahnya. Bahkan lihat orang bodoh aja bilang, kamu bagaimana, kata Syekh Qadir Jilani, kalau kamu lihat orang bodoh, dia lebih baik daripada kamu. Kamu beribadah karena ilmu kamu, dia gak beribadah karena kebodohan dia. Jadi dia gak disiksa karena dia bodoh. Itu saking husnuzonnya kepada manusia. Bahkan ada orang alim, wah dia lebih hebat, lebih alim daripada saya, dia lebih baik daripada saya, karena dia telah mengamalkan ilmu-ilmunya, beribadah dengan ilmunya. Jadi tetap kita melihat orang itu jangan pandangan yang hina, jangan merendahkan orang, gampangnya gitu. Kita lihat orang itu dengan pandangan yang mulia. Tawadhu, rendah hati, nggak boleh sombong. Tadi ujub ditinggalin. Kemudian yang kedua adalah sifatnya seorang pelajar itu at-tawadhu, rendah hati. Walaupun kita hebat, nggak boleh ngakuin, biasa aja. Wasidqu, yang ketiga jujur. Jujur itu apa? Ya berkata, berbuat sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa adanya. Liyakuna mahbuban mawthuqan bih. Tujuannya apa? Kalau kita pertama rendah hati, yang kedua kalau kita jujur, maka orang-orang itu akan mencintai kita dan mempercayai kita.
sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak jujur, kalau kalian tidak rendah hati, maka kalian gak bakal disayang sama orang, gak bakal dipercaya sama orang. Dalam konsep Rasulullah SAW, sifat-sifatnya itu kan yang pertama as-sidq. As-sidqu artinya jujur. Bahkan yang pertama sidik, yang terakhir al-fatona. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan seseorang itu bukan dari cerdasnya, dari jujurnya dulu. Karena sulit nyari orang jujur sekarang. Orang pintar banyak, orang benar sulit. Ini antara kalian nih 1, 2, 3, 6. Misalnya pintar semua, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi apa? Yang berakhlak. Sama orang tua, sopan santun, cium tangan. Itu paling cakep dah tuh. Daripada nilainya sekolah 100, 95, tapi sekolah pulang rumah agak pakai salam, agak cium tangan, tak langsung dilempar digantung ke kipas angin. Kira-kira orang tua senang apa enggak? Ya enggak. Ya sidik, jujur dulu, benar dulu. Jadi rendah hati, kemudian jujur. Tujuannya ternyata liyakuna mahbuban mausuban bih, agar seorang pelajar itu dicintai sama teman-temannya, dicintai sama gurunya, mausuban dan dapat dipercaya dia. Wa minha, dan diantaranya juga ada pada dirinya adalah ayyakuna waquran fi misyati. Kalau jalan itu pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya ini bisa jadi kalau naik motor juga sama. Motor bokong aja, bong aja. Ada gurunya juga kagak dihiraukan. Nah, negur. Bahkan dalam ajaran Rasulullah itu kalau kita naik motor ada orang jalan, yang negur itu siapa? Naik motor. Tujuannya apa? Karena dia berkendara gitu. Yang muda main tua, yang negur siapa? Yang muda. Banyak sedikit, yang berikan salam siapa? Yang sedikit. Nah, kalau paling Assalamualaikum, bingung jawabnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau cukup yang sedikit memberikan salam ke yang banyak. Jalan pelan-pelan. Tapi jangan lelet. Kalau tahu jalannya pelan, lelet. Waqura itu artinya tenang. Jalannya tuh step by step. nah, kagak keol, pura-pura. Itu nggak bakal sukses kamu. Rasul itu kalau jalan seperti orang lagi lewat turunan. Gimana coba? Kita lewat turunan pelan-pelan apa kagak? Kagak lah. Agak bertenaga gitu jalannya. Gitu, kayak terdorong untuk turun ke bawah kan? Rasulullah. Jangan kayak orang nanjak, ngos-ngosan. Terus. Jadi waquran fi masyati, jalannya dengan tenang. Adhan tarafahu 'anil nazari ila al-mahramat, menundukkan mata atau pandangan kepada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi seorang pelajar gitu, melihat nih perempuan haram, nggak boleh. Kalau lihat sekali, namanya diperbolehkan, karena pandangan sekali. Yang keduanya bagaimana? Haram hukumnya. Contoh perempuan lewat gitu, lihat, ya udah langsung nunduk, jangan cakepnya jadi. Atau misalnya dia sekali pandangan, kan yang boleh kan sekali pandangan, dia pandangin aja. Ini konsepnya salah lagi, nggak boleh. Sekali dia, udah langsung tundukin mata. Karena yang menyebabkan kemaksiatan itu kan karena pandangan pertama, karena penasaran dia lihat terus. Seorang pelajar nggak boleh gitu. Makanya seorang pelajar itu nggak boleh nongkrong di pinggir jalan. Karena kalau nongkrong di
macam. Orang lewat naik motor segala macam, nenek, tua, muda, bocah, bisa kamu lihat. Akhirnya timbullah tuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang belajar selain jalannya tenang, Allah taruh pandangannya dijaga. Bisa nih pandangannya dijaga kalian? Iya, dijaga. Kalau kalian bisa menjaga mata kalian, maka akan terbuka tuh mata hati kalian. Karena luar biasa dijaga. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilm. Dan hendaklah seorang pelajar itu menjadi orang yang dapat dipercaya tatkala dia mendapatkan ilmu. Ini penting nih. Orang beriman tanpa ilmu, orang beriman itu akan lemah. Bisa dipahami ya? Orang beriman kayak kita beriman, tapi dia berilmu, kita akan lemah, diinjek-injek sama orang. Makanya kita harus berilmu. Ingat, nih pesannya nih, kalau kalian mau jadi orang yang hebat, harus berilmu. Jangan ngandelin keturunan, jangan ngandelin harta bakalan habis. Keturunan akan meninggal. Tapi kalau kita mau mulia sesungguhnya dengan ilmu kita. SD belajar sungguh-sungguh, bisa masuk ini SMP, pindah lagi sungguh-sungguh. Tapi kalau cuma ngandelin, mohon maaf, ngandelin nama besar Yayasan Al-Husna, nggak bakalan bisa maju. Bagaimana caranya yayasan ini bisa maju? Kalau seandainya kalian ini sudah berilmu dari sekarang, siap berilmu, belajar sungguh-sungguh. Karena yang namanya konsep orang Islam, bapaknya hebat, anaknya harus lebih hebat. Bapaknya berilmu, anaknya harus berilmu, lebih berilmu maka. Bapaknya S1, anaknya harus S2. Bapaknya S2, anaknya harus S3. Bapaknya S3, anaknya S4. Ada apa enggak? Kagak ada. Tongkong. S4 teng. Makanya apabila kita punya konsep orang Islam, bapak hebat, anak harus hebat. Dengan apa? Dengan ilmu, gak ada yang lain udah. Asyarafu bil adabi la bin nasab, itu kata syair. Kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Mentang-mentang anak Pak Presiden misalnya, mentang-mentang anak Bapak RT, mentang-mentang anaknya lurah, enggak mentang-mentang. Nanti dalam kubur itu gak ada mentang-mentang, lu anak Pak Presiden, gua enggak getok, enggak begitu. Semua itu tergantung amal ibadahnya. Nah, tatkala kita dapat ilmu, kita jaga ilmunya, kita gunakan dengan yang baik. Selanjutnya, fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu. Tidak boleh menjawab apabila kita ada tahu. Berarti nggak boleh apa? Nggak boleh sotoy. Tidak menjawab apabila kita nggak tahu ilmunya. Contoh aja di pernyataan ya, kalau kita sotoy orang bisa tersesat. Ada Gojek nanya alamat, kamu nggak tahu RT1 di mana? Kau jawabnya ke sono juga loh. Kalau pala, kira-kira nyampe gak ya? Nggak bakal nyampe. Semakin jauh. Semakin jauh. Ini RT berapa? Apanya? Apaan? Kau bilang, dia nanya RT 9 di mana? Sebelah sononya 8, sebelah sono kan? Sebenarnya nyambung. Tahu-tahu yang 9 jauh banget, samping RT 5. Orang masalah dunia aja, masalah alamat aja kamu sotoy bisa tersesat. Apalagi masalah ilmu. Maaf saya tidak tahu, nanti saya tanya guru saya. Bagus ya tuh begitu? Bagus. Saya tidak tahu, nanti saya baca dulu, saya tanya dulu. Begitu. Jangan langsung main jawab aja. Oh gini, katanya menyesatkan orang. Jawabnya kata guru saya begini. Nah itu bagus. Nah kata gurunya berarti kan ada referensinya.
ada gurunya. Ini mah dia bener-bener garang dia nggak tahu apa-apa. Bagaimana kalau sholat misalnya takbiratul ihramnya tangannya begini, boleh. Kayaknya boleh deh kayaknya. Kalau kayaknya meragukan. Inilah gunanya. Pertama apa? Belajar ilmu dulu kita punya, baru kita bisa jawab. Enggak mungkin kita bisa jawab kalau belum punya ilmu, beneran. Fala yajibu bi ghairi ma ya'rifu. Jangan jawab kalau enggak tahu. Dan jawab kalau kita tahu. Bisa kita tahu nih. Rasulullah itu betul-betul mengecam kepada orang yang tahu, tapi dia gak mau ngasih tahu. Bakal dikekang dia tuh, dijamin minanar, hidungnya dimasukin kayak sapi tau kan, dikekang pakai kekangan api neraka. Kalau orang yang suka ngumpetin ilmu itu bakal dia aja. Kamu tahu nih ilmu supaya bisa jadi orang kaya misalnya. Kamu mau kasih tahu orang nggak? Ilmu jadi orang kaya apa? Ayo. Sholat duha. Iya. Kamu kasih tahu orang tuh, orang kaya sholat duha. Kerja kagak? Ya kerjalah. Mas sholat duha doang. Ya sholat duha. Awal. 18 rakaat. Tapi kerja kagak? Insya Allah. Pokoknya tapain insya Allah dah. Masalah kayaknya wallahu alam. Nah sekarang wa amma adabu maustadi. Memang pertama diri dulu ya, istilahnya itu diri dulu dibenerin. Diri itu oke, bagus nih, itu berakhlak, itu beradab, kemudian adab sama gurunya. Dan ini paling penting banget. Karena kalau kalian kagak beradab sama guru, bisa matinya suul khotimah. Tahu suul khotimah? Nanti ujungnya buruk. Bisa murtad. Nauzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika beliau mengajar seperti ini, ada muridnya 3. A, B, C lah kita sebut. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadi muridnya ini 3 ini dipanggil, dibilang, kamu itu belajar bukan karena Allah, kepada yang A nih. Kamu belajar itu ingin mencari kesalahan guru kamu. Karena kamu mencari kesalahan guru kamu, maka kamu akan meninggal dunia dalam keadaan suul khotimah. Mending suul khotimah, murtad dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua yang B, kamu belajar kepada saya bukan karena Allah, tapi kamu ingin mengetes guru kamu. Banyak macam-macam orang belajar itu. Kayak orang lihat di YouTube gitu kan, wah, sinar ilmu cuma sekian gitu kan. Cuma ngetes doang, pengen tahu doang. Jadi yang pertama tadi ingin apa? Mencari kesalahan gurunya. Yang kedua ingin mengetes gurunya. Dan yang ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu belajar memang betul karena Allah. Kalau tadi meninggal murtad ini suul khatimah. Kalau yang satu nih, kamu akan jadi ulama besar, min ahlul khair, jadi orang baik. Nah karena mereka ini penasaran nih perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani benar atau tidak, ternyata membuat hati mereka itu jadi was-was. Singkat cerita nih, beberapa puluh tahun kemudian itu ternyata terbukti. Nah yang tadi nih yang dibilang murtad, jangan karena ketakutan perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang waliullah, akhirnya dia mewakafkan dirinya untuk menjadi muazin di sebuah masjid. Jadi mewakafkan dirinya itu maksudnya dia pasrahkan diri dia untuk masjid itu dah. Pokoknya dia kerja untuk, kalau bahasa keren itu marbot. Jadi menjadi marbot masjid, tapi kerjanya ajar doang. Hebat gak? Hebat. Tapi kan belum sampai situ ceritanya. Kalau zaman dulu azan itu pakai speaker apa kagak? Kagak. Dia naik ke atas tuh, kayak menara musola mutakin, dia naik ke atas.
Dia azan. Maksud azan, pas dia lagi azan, dia ngeliat perempuan, cakep banget. Wah, cakep banget ya perempuan. Akhirnya besoknya lagi dia azan, niat lagi perempuan. Beberapa hari, akhirnya dia suka. Karena dia suka, dia datangi perempuan itu. Dia nanya rumah di mana? Di sono, misalnya. Dia datang ke rumahnya. Ternyata perempuan ini seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Kata bapaknya nih, kalau kamu mau menikah dengan putri saya, syaratnya cuma satu. Kamu harus memeluk agama Yahudi. Benar. Dia murtad dan meninggal dalam keadaan murtad setelah keluar dari agama Islam. Gara-gara durhaka sama gurunya, cari-cari kesalahan guru. Kalau guru salah, ya negur tapi dengan bahasa apa? Yang sopan, bukan di tempat bukan di tempat hukum. Makanya ada adabnya kan ya, ada adabnya. Jadi pelajari dulu yang baik, kurang tepat misalnya gurunya mohon maaf gitu. Bilang mohon maaf, datangin gurunya baik-baik. Takutnya kalau gurunya sakit hati, udah agar itu bagaimana? Kan kita taunya kan durhaka ini sama orang tua, padahal gurunya juga adalah orang tua. Bahkan orang tua sama guru itu dahsyatan guru. Karena kalau orang tua itu mendidik secara jasmani, betul kan? Kalau guru secara rohani, yang mengantarkan mana kita tahu yang haram, mana yang halal ke guru. Apalagi orang tuanya juga, guru juga. Masya Allah, komplit itu semuanya. Udah orang tuanya, gurunya beliau juga. Jadi adab itu sangat penting. Kalau di Tarim Hadramaut juga sama, ada kisahnya. Karena kalian harus ambil pelajaran itu penting dalam sejarahnya. Di Tarim itu, ini kisah ini memang sudah cukup terkenal ya. Sudah cukup terkenal. Kalau di kalangan santri-santri di Hadramaut itu pasti tahu ceritanya. Jadi ada seorang santri, dia 13 tahun, Iseun namanya. Pernah dengar kan? Kalau Iseun jadi Hadramaut. 13 tahun mondok di sana. Dia hafal tuh kitab Tuhfah sampai kurang lebih 20 jilid ya. Pokoknya berjilid-jilid dari kitabnya. Bahkan orang-orang itu memprediksikan bahwasanya dia ini orang alim nih. Dia bakalan jadi orang hebat gitu, bakalan jadi orang alim karena hafal kitab Tuhfah yang masya Allah. Nih berjilid-jilid hafal, bukan bisa baca doang, hafal. Kalau hafal kan itu ngelotok, luar biasa. Tapi ada sayangnya, dia beranggapan dia tuh sama gurunya tuh selevel. Ngerti maksudnya? Selevel. Yang lebih dahsyatnya lagi, dia bilang gurunya bukan syekh, bukan ustaz. Apa juga? Namanya. Jadi kalau murid manggil guru dengan namanya, tanpa syekh, tanpa guru atau tanpa ini ya, tanpa ustaz segala macam, itu bisa menghilangkan keberkahan. Kan namanya adab. Bahkan anak saja ketika menyebut nama orang tua kagak boleh namanya, bisa mengurangi rezeki. Tahu menghilangkan keberkahan itu. Manggil namanya, gak boleh getok kayak mantel. Gak boleh nyebut nama bapak, emak, apalagi ngatain, bisa ngatain anak-anak suka ngatain nama bapak atau emak, jangan. Itu mengurangi rezeki sebenarnya. Gak sopan. Nah sama guru juga kalau sebut namanya tuh gurunya tuh Abdullah, dia nyebutnya apa? Abdullah. Abdullah itu setara dengan saya, masya Allah. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Nah ketika lagi belajar kayak gini nih, si santri yang 13 tahun itu, dia tuh kan biasanya duduk paling depan nih, kayak gini nih, duduk paling depan. Dia kagak ada. Ternyata dia itu pergi ke Muala kalau salah nama.
nama kotanya Mu'alla, apa Mukalla gitu kan. Kata gurunya, dia nanya temennya, kemana tuh? Si Fulan pergi ke Mukalla. Emang dia udah izin sama saya? Kata gurunya nih. Santri ini diam aja. Ternyata santri ini ke Mukalla itu ingin berdakwah karena merasa dia udah jago, udah hebat. Dia pergi ke Mukalla. Kata Syekh Abdullah bilang apa? Boleh orangnya jasadnya ke Mukalla, tapi ilmunya tetap di sini. Kalau guru yang ngomong, masya Allah, sama kayak orang tua. Kalau ngomong, jadi anak pintar. Coba orang tua ngatain dasar bocah tolong lagi. Mau bilang sama mama, bilang sama umi, bilang sama bapak tuh, sama abi tuh. Kalau marah-marahin orang bilang, bocah pintar gitu. Kalau bocah tolong bilangnya pintar, biar jadi pintar beneran. Lah ini udah bocah tolong, dibilang tolong, jadi tolong. Karena itu doa orang tua. Kalau orang tua lagi marah tuh udah diem aja dan daripada nanti kamu dikutuk jadi batu. Kalau bilang biasa, kalau batu tuh ya jadi bilang tuh kalau marahin pakai keluarga yang baik. Nah, akhirnya bagaimana? Jadi santri ini dia tuh memberikan kajian gitu, kajian umum. Karena tahu dia adalah muridnya Syekh Abdullah yang ada di Tarim, sehingga banyak orang itu hadir. Apalagi dia 13 tahun, bayangin 13 tahun hafalnya Tuhfah, masya Allah. Orang pada berbondong. Akhirnya dia naik, dia berdakwah, dia istilahnya tuh kasih pengajian. Baru ucapin assalamualaikum, langsung berhenti 5 menit, kagak bisa apa-apain, langsung nangis. Ilmunya habis semuanya. Saya paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gak bisa ngomong apa-apa. Dia aja. Seakan-akan dia tuh dipermalukan oleh Allah karena telah mempermalukan gurunya sendiri. Kalau dia ada mau itu bukan orang pintar yang dicari. Bukan ilmu yang dicari, ada keberkahan. Karena masya Allah ilmu sedikit berkah, bisa jadi wali. Ilmu banyak kalau berkah bisa jadi pencuri. Tinggal kita pilih tuh. Kalau bisa ilmunya banyak berkah. Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain dan terkenal, dia akhirnya menjadi seorang penjual arang. Tahu arang? Arang paling 2.000, 5.000. Tuh, orang arang tahu. Emang benar 10.000? Di sana masih dibeli sedikit. Kalau jadi bos sarang nggak apa-apa. Bos sarang dia semuanya dikirimin terus Indonesia. Kaya nggak? Kaya. Iya. Tanggung marang, masya Allah. Jangan dibilang gak kaya, karena macam-macam. Dia meninggal dunia itu dalam keadaan miskin. Kain kafannya aja itu dibeli sama orang kan saking miskinnya. Itu gara-gara durhaka sama siapa? Sama gurunya. Jadi ada pada diri penting, ada kepada guru sangat penting. Ingat ada sama guru. Apalagi tadi udah ibunya, udah bapaknya, gurunya juga. Nah, bagaimana cara adabnya? Ayat tidak anna fadlu akbar min fadli walidayhi di annahu yurabbi ruhahu. Kita harus yakin semuanya. Jika kita diajari, kita punya guru, kita harus yakin bahwasanya guru kita lebih utama daripada orang tua kita.
di sini disebutin fadlahu akbar, keutamaannya lebih besar. Guru keutamaannya lebih besar min fadli walidayhi, daripada keutamaan orang tuanya. Kenapa? Li'annahu yurabbi ruhahu, karena guru itu mendidik ruhnya, bukan hanya jasadnya saja. Harus dipikirkan. Nah, nanti ada cerita lagi soalnya, tapi kalau udah aja nanti lah. Al-khudu'u amamahu, kalau di depannya tuh apa? Duduk gitu. Tapi kalau lagi belajar ya niat lah. Belajar tidur lagi. Al-khudu' rendah, maksudnya merendahkan. Wal julusu fi darsihi bil adab, kalau lagi belajar bersama guru harus dengan adab. Kemudian menjaga perkataannya, watarul mizah, nggak boleh bercanda. Bercanda ya main handphone aja. Ini masalah zaman sekarang itu lagi sekolah aja begitu. Tapi tangannya lagi apa? Nggak main HP, nggak boleh bercanda. Bahkan untuk menjaga hati seorang guru, bahwa Allah yang daha ghairuhu minal ulama bi hadratihi, kita kagak boleh memuji orang lain, enggak boleh memuji guru yang lain di depan guru kita. Takut apa? Salah paham, dikiranya kita menghina dia. Ustaz saya ngomong itu bagus banget itu, berarti seakan-akan dia agak bagus gurunya. Jadi harus betul-betul diinikan, dijaga perasaannya. Wa alla yasuddahul haya an su'al amma la ya'rif, dan hendaklah kita jangan nanya suatu permasalahan kalau itu memang bukan pak gurunya, bukan keahlian gurunya. Waktu kalian nanya matematika sama saya, agak ngerti. Sama guru matematika kamu tanya agama, yang nggak ngerti juga. Mungkin ada sih yang ngerti-ngerti dikit ya. Guru pengiman itu apa lagi ngerti ya? Tentang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau perhatikan supaya hidup kita berkah, pertama ada akhlak pada diri kita, jaga itu paling pertama. Yang kedua sama guru. Karena nanti pembahasan berikutnya itu ada sebuah kisah tukang pembuat kopi itu ilmunya luar biasa. Walaupun kerjanya hanya buat kopi, tapi kenapa dia bisa pintar, bisa alim, bisa jadi ulama? Karena keberkahan dari guru. Jadi dicari itu bukan ilmu, tapi apa? Keberkahan gurunya. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wa dzunub. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa